Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan menyelami sebuah cerita pendek Sunda yang wah, dalam banget judulnya Kadedeh Nu Dipikasono. Ini adalah sebuah penelusuran tentang ingatan, tentang kasih sayang, dan tentang gimana sebuah momen yang singkat banget bisa abadi selamanya. Nah, kita mulai dari intinya dulu ya, sebuah kata yang indah banget, kadedeh. Ini tuh lebih dari sekedar rindu atau sayang biasa. Coba bayangin deh, sebuah perasaan kasih yang begitu dalam, yang tersimpan di hati buat seseorang yang mungkin nggak akan pernah kita temui lagi. Kadedeh inilah yang akan jadi kacamata kita buat memahami cerita ini. Sekarang coba deh renungin pertanyaan ini. Pernah nggak sih kalian ketemu orang asing cuma sebentar banget, tapi kok ya kepikiran terus, sampai ngebekas gitu di hati? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari cerita yang akan kita bedah. Pada dasarnya, cerita ini adalah soal sebuah kenangan. Dan bukan kenangan biasa loh, ini kenangan yang bandel, yang menolak buat dilupakan, yang terus hidup, dan akhirnya membentuk sebuah perasaan abadi bagi si pencerita. Oke, sekarang kita mundur ke awal mula semuanya. Ke sebuah momen di tepi jalan yang jadi pemicu dari semua ini. Coba bayangin ya pemandangannya. Si pencerita ini lagi di jalan, terus dia lihat seorang anak laki-laki, kita sebut aja Jang, lagi berjuang. Dia gendong adiknya yang tidur pules di punggungnya, kelihatan capek banget di bawah panas matahari. Dan coba perhatiin deh kondisinya. Bajunya itu udah kucel, lusuh, dia jalan aja udah kayak mau jatuh saking gak kuatnya. Dan wajahnya itu loh, wajahnya tuh nunjukin perjuangan hidup yang kayaknya berat banget buat anak seumuran dia. Ini bukan cuma potret anak lelah, ini potret kesulitan hidup. Ngelihat kondisi kayak gitu, si pencerita nggak bisa diam aja. Dia berhenti dan nanya dengan penuh rasa khawatir. Kata-kata pertamanya itu nunjukin keterkejutan dan iba yang tulus banget. Disinilah interaksi mereka dimulai. Dan jawaban si anak singkat, tapi rasanya kayak jelek banget. Belum makan, udah 2 hari. 2 hari. Cuma dari beberapa kata itu aja, kita langsung tahu separah apa realitas pahit yang mereka hadapi. Dari sini, cerita pindah ke sebuah warung kecil. Sebuah tempat di mana sebuah tindakan kebaikan yang sederhana justru jadi pusat dari kenangan yang gak bakal terlupakan ini. Nggak pakai mikir panjang, pencerita kita langsung bawa 2 anak ini ke warung terdekat. Nah, ini dia titik baliknya. Bukan di restoran mewah ya, tapi justru di warung sederhana inilah sebuah koneksi batin yang dalam banget mulai kebentuk. Prosesnya simple banget. Si pencerita pesenin makan, dan si Jang ini makannya lahap banget, kelihatan jelas laparnya. Terus pas ditawarin nambah, dia nerima, tapi dengan sopan. Ini nunjukin, meskipun susah, dia tetap punya sopan santun. Dan ini dia, ini momen krusialnya. Waktu ditawarin porsi kedua buat dimakan di situ, Jang menolak. Dia malah minta agar makanan itu dibungkus. Bukan buat dia nanti, tapi buat adiknya di rumah. Bayangin, selfless banget kan? Permintaan buat bungkus aja ini ternyata lebih nampar si pencerita daripada cerita soal nggak makan 2 hari tadi. Di tengah laparnya sendiri, yang dia pikirin pertama itu keluarganya. Disinilah rasa iba si pencerita itu berubah jadi rasa kagum yang mendalam. Pertemuan itu selesai. Anak-anak itu lanjut jalan, si pencerita juga. Tapi, justru di dalam kepala si pencerita, ceritanya baru aja dimulai. Di naskah aslinya, ada jeda yang ditandai kata Panon Poe, artinya matahari. Ini keren banget sih, buat nunjukin kalau waktu udah berlalu. Momen fisiknya emang udah lewat, tapi kenangannya, wah, itu baru mulai tumbuh dan berakar kuat di dalam pikiran. Jadi si pencerita ini balik ke mobil, lanjutin perjalanan. Tapi pikirannya udah nggak di jalanan lagi. Pemandangan di luar, suara klakson, semuanya kayak ngeblur. Pikirannya penuh sama pertemuan singkat barusan. Jadi, apa sih yang bikin ngebekas banget? Ini lebih dari sekedar rasa kasihan loh. Yang teringat itu detail-detailnya. Gurat kesulitan di wajahnya, perjuangannya gendong adiknya, kesopanannya, sifatnya yang gak egois, dan yang paling penting, senyum polos yang ia tunjukin. Campuran dari semua inilah yang bikin jejak yang gak bisa hilang. Dan dari sinilah lahir rasa kadedeh itu. Semacam penyesalan halus. Mereka kan tadi berbagi momen yang intim banget. Tapi si pencerita bahkan gak tahu nama lengkap si anak, asalnya dari mana, atau hidupnya gimana. Jadi ada koneksi yang terjalin, tapi sekaligus ada jarak yang tak terjembatani. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kita sambungin lagi semua ini ke pertanyaan awal kita. Gimana caranya sebuah momen singkat bisa jadi perasaan yang awet seumur hidup? Bagi si pencerita, pengalaman sama Jang ini bukan lagi sekedar memori. Ia telah berubah jadi definisi personal dari kadedeh. Setiap kali dia ngerasain kangen yang dalam sama seseorang yang berharga, wajah Jang inilah yang muncul di benaknya. Nah, di sini kita bisa lihat transformasinya.
Di satu sisi ada faktanya. Sebuah pertemuan singkat yang anonim, traktiran makan sederhana karena iba. Tapi di sisi lain, lihat jadinya apa? Sebuah perasaan yang abadi dan mendalam, sebuah kenangan yang berharga banget, dan sebuah kasih sayang yang tulus dan kekal. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke kalian. Cerita tentang Jang ini ngajarin kita kalau momen paling berkesan dalam hidup seringnya bukan yang heboh atau besar-besaran, tapi justru pertemuan-pertemuan kecil tak terduga yang menyentuh jiwa kita. Coba pikirin deh, pertemuan kecil apa dalam hidup kalian yang udah jadi KDDE versi kalian sendiri. Terima kasih sudah menyimak.